Puji nama Tuhan, shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Haleluya, ada sukacita Bapak Ibu Saudara, amin. Amin. Mari kita mau tanggalkan setiap kesibukan kita, pergumulan kita mau pandang Tuhan pagi hari ini. Karena saya percaya siapapun hari ini yang siap berjumpa dengan Tuhan, Tuhan turun tangan bagi saya dan saudara, amin. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita, tanda sukacita untuk kita berjumpa dengan Tuhan pagi hari ini. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, mari kita tundukkan kepala sejenak, kita satu dalam doa, kita berdoa. Haleluya. Engkau Bapa yang baik dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau menyadarkan kami pagi hari ini. Atas nafas kehidupan adalah berkat yang luar biasa bagi kami. Semua karena kemurahan Tuhan kami ada sampai saat hari ini. Bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, bukan karena usaha kami Tuhan, tapi kami tahu ada pertolongan Roh Kudus yang setiap harinya memampukan setiap kami untuk menjalani kehidupan kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami datang di hadirat-Mu. Kami taruh hati kami di hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu berjumpa dengan Tuhan pagi hari ini. Sebab kami tahu ketika kami datang dengan beban pergumulan kami, Engkau akan memberikan kelegaan bagi setiap kami Tuhan. Kalau ada di antara kami yang datang dengan sakit penyakit, kami percaya kami pulang dengan membawa kesembuhan. Terima kasih Bapa. Kalau ada dari kentara kami yang datang dengan hancur hati, pulang dari tempat ini kami pulang membawa pemulihan yang daripada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Ini ibadah kami. Dan kami percaya kuasa Roh Kudus ada di tempat ini. Kami bebaskan hidup kami bebaskan tubuh, jiwa dan roh kami. Dan pagi hari ini kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami untuk kami menyembah Engkau, bersorak bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau. Dalam nama Kristus Yesus, haleluya. Amin. Mari naikkan ungkapan syukur kita di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita mulai berkata terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu setiap harinya dalam kehidupan kami. Kami mau belajar memuji dan menyembah Engkau Tuhan lewat kehidupan kami. Biar mulut kami memuji Engkau pagi hari ini Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Nikmati hadirat Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Berkat-Mu mengalir. Oh Yesus. Biar kami mengalami perjumpaan yang indah dalam hadirat-Mu pagi hari ini. Haleluya. Lewat pujian penyembahan kami mau menaikkan syukur yang terbaik bagi Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapakku, Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik dalam hidup kami. Amin, amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bahagiaku. Amin.
tetaplah Allah selama-lamanya. Sekali lagi katakan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Engkau tetap gunung batu kami Tuhan. Yesus, dan bahagiaku tetaplah Allah selama-lamanya. Amin. Lewat pujian ini kami mau berkata, Tuhan, selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bahagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bahagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Mari Bapak Ibu Saudara angkat pujian dari awal. Katakan sungguh-sungguh, selain Kau tiada yang lain. Oh, ada padaku. Amin. Biar ini menjadi deklarasi iman kami Tuhan. Selain Kau, selain Yesus tidak ada yang lain dalam hidup kami. Amin, amin. Yang ku ingini di bumi, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bahagianku, yes, tetaplah Allah selama sekalipun, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bahagianku tetaplah Allah selama, sekalipun daging kami Tuhan, sekalipun hati kami lenyap, tetap Yesus yang jadi gunung batu kami, gunung batuku dan bahagianku. Amin. Tetaplah Allah selama, sekalipun hatiku habis lenyap, gunung
tetaplah Allah selama. Boleh jemaat Tuhan katakan, sekalipun dagingku daging. Amin. Apapun boleh habis dari kami Tuhan, apapun boleh lenyap dari kami Tuhan, asalkan jangan Tuhan yang pergi dari hidup kami. Biar tetaplah Allah. Amin. Angkat imanmu, katakan, sekalipun. Yes. Habis lenyap, Engkau tetap jadi gunung batu kami. Engkau tetap jadi bagian kami Tuhan. Amin. Biarku tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, yes, tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah sembah Tuhan pagi hari ini. Engkau gunung batuku, haleluya. Engkau kekuatan kami, Engkau perisai benteng keselamatan dalam hidup kami. Biar seluruh bumi menyembah. Engkau baik, Engkau sungguh baik. Engkau batu penjuru kami. Terima kasih, mengalir kuasa-Mu penuhi tempat ini, ya Roh Kudus. Apapun boleh habis dari kami, daging kami boleh lenyap Tuhan. Oh, tapi Engkau tetap satu-satunya yang jadi pengharapan kami. Yesus satu-satunya. Oh, haleluya. Haleluya. Ini hidup kami Tuhan. Bawa kami untuk menyembah Engkau lebih lagi pagi hari ini. Sembah Tuhan. Dalam hadirat-Mu ada kekuatan yang baru Tuhan. Dalam hadirat-Mu ada kekuatan baru Bapa. Dalam hadirat-Mu kemenangan kami. Dalam hadirat-Mu kesembuhan kami. Dalam hadirat-Mu pertolongan kami. Dalam hadirat-Mu Tuhan ada pengharapan yang baru. Dalam hadirat-Mu ya
sakit disembuhkan, yang berbeban berat dilepaskan. Oh, kami bersyukur. Semua karena Tuhan baik dalam hidup kami. Semua karena Tuhan. Semua karena Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan kami ada sampai saat hari ini. Yesus baik, terpuji nama-Mu. Anugerah-Mu Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Yesus baik, Yesus baik. Mari akui kebaikan Tuhan, katakan Yesus baik. Untuk hidup kami, untuk rumah tangga kami, untuk pekerjaan kami, untuk pendidikan kami, untuk pelayanan kami. Yesus baik, amin. Oh, yes. Terima kasih. Thank you Lord. Thank you Jesus. Mujizat-Mu terjadi. Mujizat-Mu terjadi bagi setiap kami yang menantikan mujizat-Mu Tuhan. Janji-Mu tergenapi bagi setiap kami. Bangkitlah iman percaya kami di dalam-Mu. Haleluya. Yes. Haleluya. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus. Angkat suaramu. Ditinggikan di atas pujian. Amin. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Angkat kedua tangan kita Bapak Ibu. Terpujilah di atas pujian. Amin. Dari dalam lubuk. Yes. Mari saya coba kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Sama-sama kita mau katakan, terpujilah. Yes. Ditinggikan. Amin. Haleluya. Dari dalam lubuk ku sujud. Berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita mau katakan, terpujilah Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Ditinggikan di atas pujian. Dengan imanmu katakan, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan. Engkau ditinggikan Tuhan, ditinggikan di atas pujian kami. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Katakan, dari dalam lubuk hatiku, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan
hanya bagi Tuhan. Terpujilah Yesus, terpujilah Allah yang maha tinggi. Karena pagi hari ini kami tahu ada Roh Kudus bersemayam di tempat ini. Ada kekuatan yang baru, roh kami dibakar sehingga kami boleh berapi-api dalam memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagi setiap kita yang siap memuji Tuhan lebih lagi, mari sama-sama katakan amin. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara? Boleh berikan tos kiri kanannya, katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Tuhan memberiku kegirangan dengan suara yang kuat dan sukacita. Mari semuanya berkata minyak yang baru, minyak yang baru dicurah dengan suara yang kuat. Haleluya, ku tangan di atas kepala kita bagi Tuhan Yesus. Bersama-sama katakan, ku terima janji Allah dari kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Amin. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda. Sekali lagi katakan, ku terima janji Allah dari kaum Yehuda, umat yang berdoa, amin, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Melihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Sama-sama katakan, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita berlimpah. Curahkan, haleluya. Tuhan memberiku kegirangan, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita berlimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Amin. Saya percaya Tuhan memberikan kita kegirangan pagi hari ini, amin. Yes. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, amin, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Katakan, inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Amin. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita berlimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya. Bapak Ibu Saudara katakan, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita berlimpah pagi ini, amin. Minyak yang baru, haleluya, haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita berlimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya. Kita berikan sorak-sorai yang meriah bagi Allah kita. Amin. Puji Tuhan.
Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Masih tetap dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala sesuatu boleh habis dari kami. Bahkan tenaga kami boleh capek. Tapi kami percaya ketika kami masuk dalam hadirat Tuhan, ada kekuatan yang baru. Ada hadirat Tuhan, ada sukacita melimpah dalam kehidupan kami ketika kami mau bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami siapkan hati kami kalau sebentar kami akan dengar kebenaran firman-Mu. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu. Terima kasih Yesus. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan. Amin. Tiada berubah. Ya Yesus. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Anak-anak sekolah minggu dipersilakan masuk. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini curahkan urapan-Mu, curahkan urapan-Mu Tuhan, bagi jemaat supaya kami sanggup dengan pengurapan yang daripada Tuhan. Disanggupkan kami untuk dengan segala keikhlasan mendengarkan sabda-Mu. Mari sama-sama katakan, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Ya, sebab Engkau menopang segala sesuatu, semesta jagat raya ini dengan firman-Mu. Dan kami sungguh percaya Injil adalah kekuatan Allah
yang menyelamatkan bagi setiap orang percaya. Penolong hidupku, Penolong hidupku, ku siapkan hatiku, ku siapkan hatiku, Tuhan, ku dengar firman-Mu. Mari anak-anak sekolah minggu, semua kita berdoa. Mari sama-sama katakan, Tuhan Yesus, kami mau beribadah, kami mau menyanyi untuk Tuhan. Berkati kami semua, supaya kami semangat menyanyi memuji Tuhan. Dan mendengarkan firman Tuhan. Berkati juga guru-guru sekolah minggu, kakak-kakak pendamping. Semua kami diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu, nama yang berkuasa, nama yang menyelamatkan, nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan masuk di kelasnya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Sama-sama katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dahulu, sekarang, Sebab apa yang Engkau katakan itu ya dan amin. tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, penolong hidupku, ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku, ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. ku siapkan hatiku, Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Mari berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Firman-Mu adalah kekuatan bagi setiap kami. Karena itu kami akan merenungkannya. Berkatilah kami semua, urapi kami Roh Kudus, biar kebenaran Kristus boleh tertanam di hati kami, menjadi perbuatan dalam hidup ini. Supaya nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dimuliakan dalam hidup kami. Dan kami tidak kehilangan upah pahala untuk setiap orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan. Karena Tuhan janji orang dengar yang mengerti dan melakukan akan diberkati, akan berbahagia. Biar semua kami ini semua termasuk dalam golongan orang-orang yang dengar dan taat melakukan. Bukan dengan kekuatan kami, tapi kekuatan daripada Tuhan melalui kami, di dalam kami, dan oleh kami. Karena itu siaplah hati kami ditabur ke benih kebenaran firman-Mu. Dan pemberitaan kebenaran firman-Mu ini sebagaimana rangkaian ibadah ini tujuannya supaya Tuhan saja yang dimuliakan. Terima kasih, kemuliaan hanya bagi-Mu. Demi Kristus Yesus kami berdoa.
Dan setiap kita jemaat Tuhan yang siap merenungkan firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Haleluya. Shalom. Sekali lagi shalom. Ada sukacita? Amin. Ya, minggu ketiga sepanjang bulan ini, bulan Oktober yang menjadi bulan misi bagi Gereja Bethel Indonesia, karena Gereja Bethel Indonesia berulang tahun genap 53 tahun dan kita tiba pada tema mingguan yang ketiga hari ini, judulnya berkobar bagi Kristus. Berdasarkan nats bacaan 1 Timotius 6 ayat 11 sampai 21. Minggu pertama kita belajar tentang penuaian jiwa. Bagaimana boleh penuaian jiwa terjadi manakala saudara dan saya mau. Kemudian mau tidak cukup, mesti ada kemampuan skill. Ya toh? Dan skill itu tentunya diperoleh ya seperti istilah bilang karena biasa akhirnya bisa. Rumusnya dulu mau, karena orang mau pasti akan dipisahkan. Kemudian bukan itu saja, kita perlu berkarakter. Karena banyak orang yang mau, kemudian dia memiliki skill, kemampuan, tetapi karakternya, maka tidak akan mungkin menjadi alatnya Tuhan, karakter. Dan tiga itu pilar pelayanan ini didirikan di atas dasar doa. Doa bukan hanya bicara minta, doa sebenarnya adalah pengakuan bahwa kami tidak bisa tanpa Engkau Tuhan. Amin. Doa itu pengakuan, doa itu deklarasi. Karena berulang-ulang kali saya sampaikan, kita tidak perlu berdoa kalau hanya sekedar Tuhan mau tahu tentang apa yang kita gumulkan. Tuhan itu maha tahu, tetapi Dia suka kita kasih tahu. Amin. Amin. Itu istilah saya itu. Tuhan itu maha tahu. Bahkan sebelum kita mengucapkan doa-doa kita dengan mulut bibir kita, Dia sudah tahu. Tetapi Dia suka kita kasih tahu. Kemudian minggu kedua kita belajar minggu lalu tentang sehati menuntaskan amanat agung. Panggilan gereja adalah pergi, memberitakan Injil, ya, menjadikan semua bangsa murid Tuhan, kemudian dibaptis dan diajar. Jadi amanat agung adalah menjadikan semua suku menjadi murid Kristus dengan cara pergi, baptis, ajar. Dan minggu ini kita belajar berkobar bagi Kristus berdasarkan nats 1 Timotius pasal 6 ayat 11 sampai 21. Karena itu kita akan membacanya bersama-sama secara berbalas-balasan. Mari Bapak Ibu buka Alkitabnya. Saya akan membaca ayat yang bernomor ganjil, Bapak Ibu yang bernomor genap mulai dari ayat 11. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau hai manusia Allah. Wih keren nih, manusia Allah. God man, anthropos theos. Kalau lagunya Iwan Fals ini manusia setengah dewa. Tidak, itu kan ada lagunya Iwan Fals begitu. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Itu yang mana? Ayat sebelumnya, di atas-atas. Paling tidak konteks itu yang dekat adalah soal baku-baku bantah, soal cinta akan uang. Di atasnya ayat 10, 9 naik ke atas. Jadi kata itu, jauhilah semua itu yang di atasnya. Kalau Bapak Ibu mau ini pulang, itu yang mana itu? Paling tidak dari ayat 2b sampai dengan ayat 10 ada dua yang disuruh jauhi. Yang itu di atas, yaitu berbantah-bantahan dan cinta akan uang. Kemudian sebaliknya, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Ya, di luar dulu Sky dan Sam, ayo sekolah minggu dulu. Ayo bawa itu, ya mantap. Sip, oke ayat 12, 23.
Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu. Dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus. Kuserukan kepadamu. Yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, raja di atas segala raja dan tuan di atas segala tuan. Ya. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Karena ada beberapa orang yang mengajarkannya dan dengan demikian telah menyimpang dari iman. Sesat. Kasih karunia menyertai kamu. Demikian surat Rasul Paulus kepada Timotius, seorang pendeta muda, gembala muda di kota Efesus, di Turki sekarang. Efesus itu ada di Turki sekarang. Ya. Slide yang pertama, berkorban bagi Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam perjalanan kehidupan kita mengiring Tuhan di kolong langit, di muka bumi ini, sekali lagi perjalanan kehidupan kita, apapun kehidupan kita itu, perjalanan kehidupan rumah tangga, perjalanan kehidupan pekerjaan, usaha, perjalanan kehidupan studi kah itu, kalau yang masih belajar, dan rupa-rupa hal. Ya, Bapak Ibu, tidak ada jaminan bahwa perjalanan kita itu akan berjalan senantiasa dalam kondisi yang selalu lancar. Atau ada yang selalu lancar-lancar saja. Oh Pak Gem, saya dalam kehidupan rumah tangga saya, jalan tol. Ada? Nah, Saudara Ari tertawa nih, bahkan dalam perjalanan kehidupan ya, belajar di Arya, ya, bersyukur, puji Tuhan. Saya suka. Sabar dulu, saya menikmati dulu sukacita saya untuk Ari. Ya. Slide kedua tadi, tidak ada jaminan dalam perjalanan kehidupan kita, apapun kehidupan kita itu tidak ada jaminan bahwa kita akan berjalan senantiasa dalam kondisi yang selalu lancar. Ada saja tantangannya, ada saja hambatannya yang bisa saja muncul baru memulai, atau sementara jalan tiba-tiba ada di tengah-tengahnya, atau sudah mau finish, ada. Iya, iya tahu begitu kan? Dalam segala hal. Termasuk dalam pelayanan. Sekali lagi termasuk dalam pelayanan. Tadi pekerjaan, rumah tangga, usaha, studi, karir dan segalanya termasuk dalam pelayanan. Apapun bentuk pelayanan saudara dan saya. Secara sederhana segala perkara yang kita lakukan seperti untuk Tuhan itulah pelayanan. Amin? Amin? Ya, apa saja yang saudara lakukan tetapi mengerjakannya seperti untuk Tuhan, itulah pelayanan.
dan pelayanan di atas segala pelayanan. Pelayanan tertinggi kita adalah memberitakan kabar baik melalui lisan dan laku, melalui kata dan perbuatan. Amin. 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 Tidak ada jaminan kita akan berjalan dalam kondisi yang selalu lancar. Ada saja hambatan termasuk dalam perjalanan kehidupan pelayanan kita. Dan persoalannya nih, hambatan itu, tantangan itu tidak jarang bikin kita kemudian kendor. Tidak jarang bikin kita menjadi lisut. Tidak jarang kita seperti karet kena minyak tanah. Dan karena itu juga tidak jarang kemudian bahkan orang percaya sekalipun hilang. Karena Bapak Ibu Saudara yang terkasih, salah satu penyebab kemurtadan adalah pergumulan, persoalan, penderitaan yang dialami oleh orang percaya. Saudara pulang baca tentang benih yang ditabur, akan diceritakan di batu-batu, berakar, tumbuh, matahari datang, langsung layu. Ada orang yang sedemikian mulanya menerima oleh karena tekanan, oleh karena pergumulan, oleh karena penderitaan, akhirnya mati. Salah satu kemurtadan itu terjadi karena penderitaan, pergumulan, masalah dalam kehidupan. Tetapi kabar baiknya bahwa sebaliknya Alkitab bilang, lewat penderitaan, lewat pergumulan, lewat masalah juga Tuhan mau mengerjakan rencananya supaya saudara dan saya menjadi kuat. Amin. Ya. Itulah yang kita sebut apa itu? Kalau dalam teologi filsafat Cina itu yang disebut dengan krisis. Kata krisis dalam pemahaman orang Chinese itu dibentuk dari dua kata. Yang bahasa saya satunya kata Q, satunya buta. Maksudnya begini, untung atau rugi digabung menjadi krisis. Bahwa ya masalah bisa buat saudara dan saya mundur dari Tuhan. Tetapi kabar baiknya bahwa masalah bisa dipakai oleh Tuhan untuk kita semakin dekat kepadanya. Amin. Pilihan ada pada Bapak Ibu dan saya. Lihat Ayub. Ayub oleh penderitaan. Dia bilang dulu, saya kenal engkau Tuhan hanya lewat Facebook. Saya kenal engkau lewat Instagram, lewat kesaksian orang, lewat statusnya orang. Kalau Ayub hidup di masa sekarang. Tetapi sekarang saya kenal engkau. Saya sungguh mengalami engkau sendiri. Dulu saya tahu hanya lewat kesaksian. Saya dengar orang menyaksikan bagaimana mereka ditolong Tuhan. Tetapi sekarang saya mengalami sungguh pertolonganmu. Itu Ayub bilang. Tapi bukan begitu ayatnya. Saya hanya mengkontekstualisasikan. Ayub bilang, dulu dari kata orang. Sekarang langsung. Lewat mana? Lewat sekian banyaknya penderitaan yang dialami. Jadi dengan Tuhan itu, Tuhan bisa pakai. Makanya kadangkala ada dikotomi itu. Berbahagialah orang yang berduka. Bagaimana bisa itu? Berbahagialah orang yang berduka. Berbahagialah orang yang lemah lembut, tapi nanti menguasai. Di mana-mana lemah lembut dengan menguasai itu ada semacam bertolak-tolak belakang tuh. Tapi begitu dengan Tuhan. Sebab waktu engkau lemah, engkau kuat. Bagaimana bisa orang lemah lalu kuat? Ya begitu rumusnya. Tuhan bekerja di dalam kita. Amin. Sehingga menjadi pertanyaan bagaimana menjaga agar semangat kita melayani Tuhan tetap menyala. Itu pertanyaannya. Kan kalau faktanya tidak usah diurus fakta. Mau bikin apa kalau faktanya begitu? Mau bikin apa kalau faktanya panas matahari? Iya tuh, mau urus bagaimana? Kalau dia panas matahari mau bikin bagaimana? Yang penting adalah bereaksi. Aksi mau bikin bagaimana, tapi yang benar itu adalah reaksi.
Jadi faktanya bahwa tidak selalu perjalanan kehidupan pelayanan kita ini akan senantiasa mulus. Senantiasa akan muncul hambatan dan tantangan dan tidak jarang itu bikin kita kendor. Itu fakta. Tapi yang paling benar yang kita pilih adalah bagaimana bereaksi akan hal itu. Maka hari ini kita belajar bagaimana sih kita jaga agar kita tetap berkobar dalam pelayanan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bagaimana caranya agar tetap antusias? Kan firman Tuhan bilang begitu tuh. Mataku aku arahkan ke bau-bau untuk mencari orang-orang yang bersemangat dengan aku. Mataku aku arahkan di negeri yang namanya negeri Buton ini. Aku mencari orang-orang yang enteos, yang antusias dengan aku. Dalam rangka apa? Akan kuberikan kuasa, kemampuan, kapasitas yang lebih lagi. Karena itu Tuhan janji bagi saudara dan saya. Maka firman Tuhan di bagian lain Alkitab bilang begini. Orang yang bersemangat dapat menanggung deritanya. Orang yang bersemangat dapat menanggung masalahnya. Tetapi orang yang tidak bersemangat bahkan tidak masalah sekali bisa patah. Begitu. Kemarin kami ikut karnaval, saya bawa itu bannernya. Sambil jalan terus mata saya ke belakang. Melihat ada nenek kami di situ yang paling tua di tengah-tengah itu semangat. Tapi saya sering lihat, orang yang bersemangat dapat menanggung persoalannya, masalahnya, pergumulannya. Kenapa? Karena Tuhan bersama dengan orang yang antusias. Amin? Ya. Semangat! Saudara pernah lihat peristiwa di Wuhan itu? Ketika Wuhan diblokade begitu, pertama ditutup satu provinsi itu, kemudian satu kota, satu distrik-distrik kecamatan, kemudian menjadi satu apartemen begitu, kan? Kemudian menjadi satu kamar, sampai orang tidak boleh keluar di lorong apartemennya. Lalu bagaimana mereka atasi? Mereka pergi ke balkon-balkon sambil berteriak, semangat! Semangat. Ibu Mary apanya? Cayo apa? Jangan sampai saya salah sebut. Apa? Cayo ya. Soalnya dulu almarhum Pak Rudi, saya bilang lopang, dia bilang jangan salah tekanan kalau lopang bisa jadi bos atau pelafon. Oh ya begitu kah? Iya tuh. Bos atau pelafon. Nah, jadi saya takut juga mau bilang cayo. Semangat semua kota itu. Di balkon-balkon mereka saling menyemangati. Tapi bagian mereka tidak percaya Tuhan. Bukan persoalan percaya atau tidak percaya Yesus. Yang pertama, setiap orang yang melakukan kebenaran, dia mau percaya Yesus atau tidak, berkat ada padanya. Amin? Amin? Iya, coba lihat orang rajin diberkati Tuhan tidak? Dia percaya Yesus tidak? Tidak. Tapi itu kebenaran, firman bilang begitu toh. Iya. Persoalan selamat tidak selamat itu lain. Hanya nama Yesus itu jaminan. Tidak boleh diganti kalau yang itu. Iya. Orang tidak perlu percaya Yesus kalau dia bisa dia semangat, dia bisa atasi persoalannya. Iya tidak? Bisa. Jadi jangan heran-heran, bisa saja orang lebih dari orang percaya. Karena orang percaya tidak hidup di dalam janji itu. Oke. Bagaimana? Yang pertama. Pendahuluan saja panjangnya. Oke. Bagaimana agar kita tetap menjaga semangat kita, semangat pelayanan kita tetap berkobar? Yang pertama, kejar terus perkara-perkara yang benar. Kejar hal-hal yang benar. Ayat 11, firman Tuhan bilang begini. Tetapi engkau hai manusia Allah. Ya, Tuhan mau kita semua menjadi manusia Allah. Manusia ilahi. Oke? Jauhilah semuanya itu yang di atas tadi saya bilang. Sudah kasih tinggal baku-baku bantah tuh begitu. Ya. Kemudian tentang cinta akan uang. Bukan uangnya ya. Karena sekali lagi apa-apa itu benda mati Bapak Ibu. Ini HP ini benda mati.
Uang benda mati, tetapi menjadi persoalan kepada pemakainya. Iya tidak? Yang menjadi soal itu kitanya, begitu. Oke, lanjut. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Firman Tuhan mendaftarkan dalam bacaan kita ayat 11 ini, bahwa hal-hal yang baik itu yang harus saudara dan saya kejar. Perkara-perkara yang baik itu yang mesti saudara dan saya senantiasa hidupi sebagai seorang pelayan Tuhan. Apapun bentuk pelayanan saudara, pelayanan praktis di rumah doa atau pelayanan di marketplace, saudara. Kejarlah perkara-perkara yang baik ini. Apa itu? Adil. Ya, ini keadilan. Bapak Ibu, kadangkala kita ini tidak adil. Tidak adil terhadap orang lain dan tidak adil terhadap diri kita sendiri. Kadangkala kita lebih keras dengan diri kita terhadap orang lain begitu. Atau yang lebih repotnya lagi, kita tidak adil terhadap orang lain. Dulu saya pernah bawa tentang keadilan tuh. Kalau ada orang yang menghambur-hamburkan berkat, boros ini orang ini, ya gitu. Giliran dia yang menghambur-hamburkan dibilang apa? Oh ini kan berbagi. Tidak, nanti Bapak Ibu lihat konteksnya, konteksnya. Kalau saya datang terlambat di suatu pertemuan, saya bilang maaf, saya sibuk, kasihan, banyak persoalan yang belum selesai, tolong dimengerti. Giliran orang lain yang terlambat, tidak tepat waktu nih. Gitu, keadilan begitu. Oke. Ibadah, bagaimanapun, sekali lagi termasuk ibadah praktis seperti ini, itu mesti dikejar. Latihlah dirimu beribadah. Rasul Paulus tulis kepada Timotius. Karena ibadah itu mengandung janji dimensinya dunia dan akhirat. Latihan jasmani ya memang baik, tapi terbatas. Karena itu latihlah dirimu beribadah. Kejarlah kesetiaan. Setia itu dari akhir sampai awal. Kasih, sabar, dan kelembutan. Ini yang perlu. Supaya kita akan tetap mengalami roh yang menyala-nyala di dalam melayani Tuhan. Slide berikutnya. Khusus dalam konteks bacaan kita ayat 11 yang dimaksudkan di situ ya. Memfokuskan diri kepada pemuasan nafsu duniawi dalam konteks ayat 10 soal cinta uang akan membuat semangat melayani menjadi pudar karena motivasi yang salah. Termasuk secara khusus hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Dan perlu setiap saat selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang maha tahu. Dan kita mulai menemukan A, B, C, oh ini salah, Tuhan ampuni Tuhan. Gitu. Mari kita belajar dari seorang yang bernama Daud. Allah berfirman, kau lihat hambaku Daud, aku berkenan kepadanya. Lalu kita selidiki Daud. Bicara tentang salah, dosa. Oh, kalau mau hitung-hitungan tuh, bayangkan. Waktu di balkon dia lihat, wah. Lalu dia mulai menyusun siasat. Istrinya siapa tuh? Oh itu istrinya Panglima Uria. Oke. Tulis dulu surat perintah, tempatkan dia di garis depan. Begitu kan? Lalu ini surat perintah nih. Kalau sudah terjadi peperangan kalian mundur. Begitu kan? Tapi sebelumnya waktu Uria cuti dari peperangan pulang ke kota raja pulang. Bayangkan jahatnya seorang yang bernama Daud. Waktu sekali lagi dalam konteks kejahatannya begitu kita manusia.
Bayangkan dia setting sedemikian. Ketika dia mengambil istri Uria itu, ajudan bilang, bos, hamil bos. Cilaka, matemo. Dosa melahirkan dosa. Terjadi di Taman Eden. Ketika mata melihat, hati tertarik, tangan mengambil, dibagikan kepada suaminya. Ya tuh begitu tuh. Begitu juga Daud. Oh gini. Tulis surat cuti, biar suaminya pulang cuti dulu. Kan kalau dia hamil orang bilang pernah tuh suaminya cuti. Begitu kan? Persoalannya orang yang tulus hatinya bukan orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Tetapi saya sangat percaya ketulusan hati itu bisa menjaga saudara dan saya. Dan Uria pulang, suami yang tulus ini. Dia pulang ke rumah istrinya yang sementara hamil, belum ditauni, baru bulan-bulan awal toh. Lalu Uria bilang begini, waktu Daud berpikir kalau dia pulang kan tidur di suara, orang akan bilang nanti. Tapi Uria bilang begini, bagaimana bisa, saya ini panglima, saya ini pemimpin, bagaimana bisa pasukanku tidur di padang, saya tidur di spring bed. Dia memilih tidur di depan rumah. Ya tuh gitu kan. Iya, ceritanya gitu tuh, terselamatkan dia. Diakali sedemikian sampai keluar surat perintah, kok maju kembali ke peperangan, bawa, lalu dia mati. Itu Daud. Tetapi ketika seorang yang bernama Samuel datang dan menegur dia. Tuanku Raja, di negeri bau-bau ini ada seseorang yang memiliki seekor kambing. Satu saja kasihan kambingnya. Saking sayangnya kambing itu, dia tidak tinggal di halaman, bahkan dia kasih tidur di dalam rumahnya sekalipun rumahnya reot. Dan suatu kali ada seseorang yang memiliki banyak kambing. Temannya datang. Karena mereka sudah berpisah sekian lama dengan temannya dan mereka berjumpa kembali di Facebook, maka temannya itu datang mengunjungi ia di bau-bau. Tuanku Raja, dia punya banyak ternak untuk disembelih, tetapi dia mengambil si orang miskin itu punya. Lalu Daud, sekali lagi saya hanya mendramatisasi. Bapak Ibu pulang baca begitu ya. Lalu Daud bilang begini, siapa yang kurang ngajar begitu itu? Langsung Samuel bilang apa? Sampean. Nathan, sorry. Nathan. Tuanku Raja. Seorang yang sangat lemah lembut. Menjaga kemurnian. Tersungkur di hadapan Tuhan. Lalu minta ampun dan menulis mazmur. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Jangan ambil rohmu daripadaku Tuhan. Yang lain boleh. Makanya lagu tadi tuh ngiri-ngiri sedap juga ya. Yang tadi lah apa? Apa tuh? Dan batinku habis semua. Apa? Ngiri ya. Secara pribadi. Makanya saya, Tuhan tolong bayangkan. Coba dan siapa yang hafal lagunya dulu tadi tuh, sekalipun apa? Ini nggak Mazmur toh? Dagingku, semua habis begitu ya. Hanya engkau. Bayangkan orang-orang di sekitar kita yang kita sayangi, yang kita percaya lalu pergi daripada kita. Pergi mungkin lewat kematian atau pergi mungkin karena meninggalkan kita. Masih bisakah kita berkata seperti lagu itu? Tapi seperti yang saya bilang Pak Diki, kalau ada kegelisahan seperti itu Roh Kudus sedang bekerja. Ya. Sehingga naiklah doa, Tuhan sanggupkan kami, Tuhan sanggupkan kami. Amin? Ya. Sebaliknya kalau keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, kelembutan menjadi fokus yang kita kejar, maka kita akan semakin bergairah. Amin? Amin? Iya. Bayangkan kalau peninggian yang kita kejar, pemimpin pujian nyanyi tadi terberkati sekali dari ibadah itu mantap. Lalu kemudian
Selesai ibadah tidak ada yang salami. Butet, keren tadi kau pimpin pujian. Kalau Butet berpikir kenapa tidak ada yang memuji saya, oh gitu. Itu dramatisasi lagi, tidak begitu, maksudnya hanya kasih contoh. Apalagi Pak Gem, khotbah tadi keren punya. Saya tinggal tunggu-tunggu kapan ini. Tidak ada yang bilang begitu. Pas giliran Bu Gem yang bilang, Pak, khotbah tadi terlalu taputare. Kenyataan. Tapi bersyukur. Apalagi kalau kita sudah duduk baring-baring bersebelahan tuh. Lalu dia bilang, Pak, saya tadi nonton itu di Facebook, sekalipun saya tertidur di ujung-ujung khotbah itu, tapi saya sangat terberkati, Pak. Dalam hati kita harus mensyukuri itu. Iya tuh? Oke. Supaya tetap berkobar, kejarlah perkara-perkara, hal-hal yang di ayat 11 itu dikatakan hal-hal yang benar. Kejar. Yang kedua, bagaimana supaya tetap berkobar bagi Kristus, supaya tetap menyala-nyala. Bertanding dengan cara yang benar. Karena memang faktanya hidup kita ini adalah pertandingan, demikian Alkitab bilang. Ada kewajiban saudara dan saya masuk dalam gelanggang pertandingan ini. Karena itu Rasul Paulus bilang begini, tanggalkan beban, tanggalkan dosa yang merintangi sehingga kamu tidak bisa berlari sedemikian. Ya, mungkin dalam perlombaan lari dalam hidup ini sesekali mata kita menjelang ke kiri, ada kecemburuan, ada kerinduan juga. Kalau bisa saya juga seperti itu, tetapi biarlah kita mengarahkan kembali fokus kita kepada tulisan di garis sana, di pita sana, bukan finish tapi Yesus Kristus. Panggilan surgawi. Amin. Begitu hidup ini. Kita sedang berlari ke sana, finishnya sana. Kadangkala ada sedikit juga pandangan ini teralihkan kiri kanan. Ada juga waktu-waktu, capek Tuhan, saya sanggup lagi. Tapi sekali lagi, orang yang selalu datang kepada Tuhan di dalam doa. Saya tidak bicara metode doa ya. Yang selalu datang kepada Tuhan dalam doa, percaya dia akan dikuatkan. Karena doa itu adalah pengakuan, saya tidak sanggup Tuhan tanpa Engkau. Amin. Sekali lagi tidak usah, kalau soal dia tahu atau tidak tahu, tidak usah bilang lah, dia tahu lah. Tapi dia suka kita kasih tahu. Dia suka kita mengaku, saya tidak sanggup Tuhan. Habis itu dikasih kuatnya karena. Jadi ada aturan dalam setiap pertandingan untuk kita taati dan kita ambil bagian di dalamnya. Ayat 12 bilang begini, bertandinglah dalam pertandingan iman. Benar. Rasul Paulus mengibaratkan selain ada peperangan, ada ladang, ya, ada peternakan, juga Rasul Paulus menggambarkan pengiringan kita kepada Tuhan itu seperti pertandingan iman. Karena itu dikasih tahu begini, bertandinglah, masuklah dalam pertandingan, kemudian taatilah aturan-aturannya. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal, itu pialanya. Dan dikatakan untuk itulah engkau telah dipanggil. Saudara dan saya ini semua adalah orang-orang yang dipanggil. Amin. Karena Tuhan Yesus bilang begini, bukan kamu yang pilih aku tapi saya yang pilih kamu. Bukan dirimu yang kau tawar-tawarkan kepada aku tapi saya yang panggil kamu. Tetapi ada tanggung jawab saudara dan saya. Ya betul, kita dipanggil. Tetapi di situ dikatakan, dan telah engkau deklarasikan dan telah engkau komitmenkan. Di depan banyak saksi, itu waktu konteks Timotiusnya begitu. Tapi yang jelas, saudara dan saya dipanggil Tuhan. Tapi bagian kita adalah berkomitmen tetap hidup dalam panggilan itu. Amin. Termasuk panggilan sekali Yesus tetap Yesus. Panggilan dasar tuh. Tidak mau digeser dari pengharapan. Termasuk yang anak-anak muda tuh, yang pasangan-pasangan hidup. Walaupun memang kita tantangannya di sini seperti orang Israel di tanah Goshen Mesir,
Dia mengarah ke sana, lihat orang Mesir, lihat di sana orang Mesir, lihat ke sana Mesir, Mesir. Begitu orang Israel waktu di tanah Gosen. Tapi mereka tetap hidup mempertahankan percayanya kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Bertandinglah. Yang kedua, bertandinglah dengan benar. Slide berikutnya, Paulus ingatkan kepada Timotius tentang panggilan untuk melayani Tuhan. Dan itu sudah dimiliki oleh Rasul Paulus. Timotius, karena didikan dari memang kita kalau lihat kehidupan Timotius, dan saya mau bilang bersyukurlah Bapak Ibu yang dari kecil kemudian sekolah minggu dididik sedemikian di lingkungan orang tua keluarga yang mesra, yang dari awal sudah bersyukur. Tetapi kita juga bersyukur, yang lain juga bersyukur kalau mungkin tidak mengalami hal itu. Tidak menyesali hidup di belakang, karena itu telah aku tinggalkan. Tapi lihat dulu ketika orang lagi sekolah minggu kita di mana? Di pelabuhan Murhum sana. Selam ban lah, selam bubu lah, racun ikan lah. Paulus ingatkan kepada Timotius tentang panggilan untuk melayani. Dan itu telah dimiliki oleh Timotius. Bahkan Timotius sudah ikrarkan itu. Ya. Karena itu Bapak Ibu, sebagaimana kita juga, jangan hanya kita bisa mengikrarkan, berjanji di awal, tetapi masuklah dalam pertandingan, hadapi setiap tantangan dengan cara bertanding yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau persoalan masalah pergumulan itu adalah lawan dalam pertandingan kita, mari lawan dia dengan kebenaran. Itu pertandingan yang benar. Amin. Supaya kita tetap semangat. Karena itu mengapa kita perlu firman Tuhan. Banyak hal sekarang kita dimudahkan. Di mana saja kita bisa buka Alkitab kita, di mana saja kita bisa dengar khotbah, di mana saja kita bisa PA, iya toh dengan ini toh. Tetapi hati-hati juga, jangan sampai salah masuk kamar. Dengar khotbah saksi Yehova, sesat lagi nanti. Dengar lagi pengkhotbah, Yesus bukan Tuhan, sesat lagi nanti. Pilih-pilihlah. Karena itu kenapa kita selalu berdoa, ya Roh Kudus, begitu toh? Memohon kepada Tuhan sendiri, Roh Kudus untuk membimbing kita. Ya, bagaimana caranya agar kita tetap semangat dalam pelayanan? Lakukan hal-hal yang benar, kejar perkara-perkara yang benar, bertanding dalam pertandingan yang benar. Yang ketiga, ya butuh pelihara sikap. Ayat 20-21. Ayat 20-21. Demikian firman Tuhan. Hai Timotius, pulang ganti nama ini saja dengan nama masing-masing kita. Atau bisa saudara baca ganti nama. Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Bahwa setiap kita yang hadir di saat ibadah ini, ada hal-hal yang dipercayakan Tuhan kepada kita semua. Amin. Amin. Sekalipun porsinya berbeda-beda, sekalipun porsinya berbeda-beda. Tetapi Tuhan bilang begini, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Entahkah itu talenta atau karunia. Kecakapan dasarkah itu? Atau pelayanan bentuk jawatan termasuk karunia-karunia Roh Kudus. Masing-masing kita dipercayakan. Karena itu perlu dipelihara. Kalau tidak dipelihara, dia akan padam. Hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci, dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Ini konteks pada saat itu. Bagaimana konteks Helenisme, budaya Yunani itu mengedepankan kepandaian. Dan memang kita juga sampai sekarang zaman modern kita ini kan banyak mengadopsi atau menerima kepanjangan
ilmu-ilmu dari budaya Yunani, Romawi itu, teknologi begitu toh. Seperti misalkan mereka bisa membuat satu lengkungan lengkungan bangunan tanpa cor-coran hanya dengan memotong batu-batu. Lalu kemudian lalu batu-batu itu diletakkan sedemikian lalu mengikat, tidak perlu dicor. Sampai sekarang ilmu-ilmu itu kan ada semua. Itu suasananya, situasinya pada saat itu seperti itu. Lalu Rasul Paulus mengatakan, hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci dengan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan hikmat. Termasuk pengetahuan hikmat pada saat itu memang di kekristenan lagi juga berhadapan dengan suatu ajaran hikmat yang menganggap bahwa hanya orang-orang tertentu yang memiliki pengetahuan tentang keilahian. Oh, kami golongan orang-orang yang lebih roh begitu ya. Di dalam gereja tuh. Pada saat itu maka ada ajaran gnosko begitu toh. Yang mereka sudah akhirnya lahirlah seperti tulisan Injil Yudas, itu latar belakangnya seperti itu. Oke. Lanjut. Karena ada beberapa orang, ini bukan orang tidak percaya loh. Orang percaya. Karena ada beberapa orang yang mengajarkannya dan dengan demikian telah menyimpang dari iman. Menyimpang dari iman. Melayani sungguh, melayani ya Tuhan Yesus. lebih sungguh, Sebab Engkau telah terlebih dahulu melayani kami. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. lebih sungguh, Kita mendukung Ibu Mary untuk tugas pelayanan ini. melayani. Kiranya Ibu Mary yang menjabat Lebih sungguh, sebagai koordinator bidang misi PI, dia akan berfungsi sebagaimana jawatannya. Karena itu Tuhan, layakkanlah hamba-Mu ini menumpangkan tangan atas Ibu Mary, dan biar kuasa-Mu yang turun atasnya. lebih sungguh, Melayani, menumpangkan tangan atasnya. Sebagaimana melayani, kita ditakdirkan untuk lebih sungguh, menjadikan semua suku bangsa adalah murid Kristus. Karena itu aku melayani, lebih sungguh. Lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh, melayani
Mari kita berdoa. Biar Tuhan yang memateraikan kebenaran firman-Mu di hati pikir perasaan kami, bahwa sesungguhnya Engkau menilik muka bumi ini mencari orang-orang yang bersemangat, mencari orang-orang yang antusias, supaya Engkau berikan kuasa, Engkau berikan kemampuan, kekuatan, Engkau melipat kali gandakan kapasitas. Karena itu biarlah Tuhan dalam tantangan, pergumulan, masalah apapun dalam kehidupan pelayanan kami, di mana saja Tuhan tempatkan ladang pelayanan kami tetap bersemangat dengan Tuhan, memburu perkara-perkara yang benar, yang daripada Tuhan, dan tetap senantiasa memiliki kerelaan memberitakan Injil dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kemuliaan hanya bagi-Mu kini dan sepanjang masa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, puji nama Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, mari persiapkan persembahan kita. Kita akan membawa persembahan kita pagi hari ini. Untuk itu mari sekali lagi kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pagi hari yang luar biasa ini Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami sudah memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah memberkati setiap kami. Dan biarlah pulang dari tempat ini Tuhan, bukan hanya kami menjadi pendengar, tetapi kami juga menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih banyak Bapa, dan saatnya kami akan membawa persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang akan memberi, bahkan yang belum sempat memberi Tuhan juga memberkatinya. Dan apa yang menjadi taburan kami Tuhan, biarlah semuanya untuk menyatakan kemuliaan Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa, kami siap membawa persembahan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Amin. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Lagi katakan dari awal. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan
kudus. Yang sudah memberikan persembahan sama-sama angkat pujian ini, katakan, aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Oh, aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus, memuji Yesus selamanya. Sekali lagi kita mau katakan memuji Yesus, memuji Yesus selamanya. Beri kemuliaan sekali lagi bagi Tuhan kita, haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati persembahan saudara. Puji Tuhan. Sebelum kita menyaksikan beberapa pengumuman yang akan ditampilkan oleh multimedia, adakah dari Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini di GBI Rumah Doa Bau-Bau? Jika ada, boleh dengan kasih untuk bangkit berdiri. Baik, selamat datang, selamat berjumpa dan selamat beribadah kembali di minggu yang akan datang. Puji Tuhan, mari kita simak bersama pengumuman yang akan ditampilkan oleh multimedia, dipersilahkan. Shalom Jemaat Gereja Betel, kita sudah memasuki minggu ketiga bulan Oktober. Dan tema kita pada bulan ini adalah misi dan pelayanan Kristus. Bersama saya, Sekina Theophani, akan menyampaikan informasi seputar kegiatan sepekan Gereja Betel Indonesia Jemaat Rumah Doa Bau-Bau. Inilah Betel News. Mari bergabung dalam Mesbah Keluarga. Pada hari Selasa, Mesbah Keluarga 1 tanggal 17 Oktober pukul 7 malam yang melayani WL dan musik tim DTS, firman Ibu Evi Jaya dan tuan rumah keluarga Bapak Vincent Wijaya. Pada hari Rabu, Mesbah Keluarga 2 tanggal 18 Oktober pukul 7 malam yang bertugas Saudari Sisilia Mantong, firman dari tim DTS, musik Saudari Rahel, dan tuan rumah keluarga Bapak Yosua Widarma. Pada hari Jumat, Mesbah Keluarga 3, tanggal 20 Oktober, pukul 7 malam yang bertugas WL dan musik dari tim DTS, firman Ibu Sincetan, dan tuan rumah keluarga Bapak Christian. Latihan musik setiap hari Kamis pukul 7 malam di Rumah Doa. Pada hari Sabtu, ibadah Yud tanggal 21 Oktober pukul 7 malam yang bertugas WL dan musik dari tim DTS dan firman Bapak Beniham. Ibadah Raya Minggu setiap pukul 9 pagi. Anda juga dapat mengikutinya lewat live streaming Facebook GBI Rumah Doa Bau-Bau. Untuk pelayan profetik ibadah Raya Minggu, WL Ibu Desi Berhitu, Singers Ibu Serli Susanto, dan Ibu Maria Simangungsong. Musik Bapak Vincent Wijaya, Bapak Stephen Wijaya, Bapak Beniham, Saudara Hari Kohang. LCD Saudari Tessa Mantong.
Untuk ibadah anak sekolah minggu yang bertugas WL Kakak Widya dan Kakak Sisilia, musik Kakak Benes, firman kelas kecil Kakak Kinan, firman kelas besar Kakak Tinus, dan pendamping Kakak Gebi dan Kakak Abigail. Yang berulang tahun minggu ini, tanggal 16 Ibu Cindrawati Wiharjo, 21 adik Claris Fioneta, tanggal 22 adik Sem Jetro Wijaya, dan Ibu Vivi Limowa. Selamat berulang tahun, Mazmur 91 ayat 16, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan persepuluhan, ucapan syukur dan diakonia dapat memberikan di kotak persembahan yang tersedia atau dapat memberikan lewat transfer ke Bank Panin dengan nomor 7417 004 041 atas nama Yoncelo Milia atau Daniel Luruk. Untuk laporan keuangan dapat dilihat melalui papan yang ada di luar. 1 Timotius 6 ayat 11 berbunyi, "Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan." Demikian informasi kegiatan sepekan. Selamat hari Minggu, selamat berakhir pekan, Tuhan Yesus memberkati. Demikian dapat ditampilkan oleh multimedia. Selanjutnya kita dengarkan pengumuman tambahan dari Bapak Gembala. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih atas dukungan Bapak Ibu, termasuk khususnya doa sehingga saya boleh melakukan perjalanan untuk menghadiri sidang majelis pekerja lengkap di Jakarta. Dan senang bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu. Pengumuman tambahan bahwa sebentar sore akan diadakan kembali kerja bakti pada jam 4 sore untuk kita menyelesaikan kerja hari Minggu yang lalu. Karena itu kepada Bapak Ibu yang sempat hadir pada kerja bakti jam 4 sore sebentar, diharapkan kehadirannya. Dan kemudian pada jam 6:30 akan ada rapat majelis pengurus jemaat. Seluruh pengurus jemaat GBI Rumah Doa Bau-Bau untuk menghadiri rapat sebentar 6:30. Kita akan membicarakan beberapa hal, baik itu Natal maupun tertib administrasi gereja sesuai dengan hasil yang saya boleh peroleh dalam pertemuan di sidang MPL. Berikutnya Bapak Ibu, bahwa di luar mungkin tadi Bapak Ibu sudah melihat dalam rangka merayakan ulang tahunnya yang ke-69, Persatuan Kaum Ibu Masehi akan merayakan ulang tahun. Maka mereka mengadakan kegiatan upaya pencarian dana, dan sudah ada di luar apa yang mereka di masing-masing gereja ada untuk, kalau tidak salah berupa masakan atau apa. Jadi nanti setelah ibadah ini mungkin Bapak Ibu yang mau mendukung dalam bentuk membeli apa yang mereka jual bisa menghubungi anggota Perkim yang dari gereja Bethel ya. Demikian pengumuman. Kita akan mengakhiri ibadah, tapi sebelum kita mengakhiri ibadah ada persembahan pujian dari Ibu Mila. Dipersilahkan. Ya, puji Tuhan. Mari Bu.
Baik, shalom Bapak Ibu semua. Selamat menjelang siang dari saya. Saya pertama-tama sekali ingin mengucapkan rasa syukur dan terima kasih yang teramat besar. Aduh, jadi nangis. Hari ini saya terakhir ada di Kota Bau-Bau. Besok saya akan pulang ke Jakarta. Sudah mengundurkan diri dari pekerjaan ini karena saya memilih dekat dengan anak-anak. Terima kasih untuk Bapak Gembala, Ibu Gembala, dan Tante Mary. Makasih banyak udah jadi perpanjangan tangan Tuhan ke aku. Dan terima kasih untuk semua jemaat Rumah Doa Bau-Bau yang udah nerima aku luar biasa. Terima kasih, saya gak bisa balas satu pun kebaikan jemaat semua. Tapi saya percaya kasih Tuhan gak pernah putus buat kita. Kemanapun kita pergi, jika kita mengandalkan Dia, Dia akan ada bersama kita. Itu saja ucapan dari saya. Ada sebuah persembahan pujian dari saya yang saya sangat terberkati dengan pujian ini. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Sama-sama kita naikkan pujian ini bagi kemuliaan Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, ada di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Semua yang Kau ingini, agar hidupku bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Terima kasih untuk semuanya. Salam, selamat siang. Ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Ibu Mila yang beberapa saat, beberapa bulan ada di Bau-Bau dan akhirnya kita berpisah. Hal yang biasa, pengkhotbah bilang untuk segala sesuatu ada waktunya kan. Kita bersyukur bahwa pernah dalam perjalanan kehidupan kita sebagai keluarga, kita punya keluarga dari Aceh yang hadir di tengah-tengah kita dan walaupun akan kembali, ya demikian perjalanan kehidupan kita, tetap kita percaya kita tetap satu di dalam Tuhan. Amin. Mari bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita.
Shaddai El Gibor, mengatasi segalanya. Engkau Yahweh Yire bagi hidup kami. Engkau yang melimpahkan berkat-Mu, berkat-berkat jasmani, lebih berkat rohani. Sekarang kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami mau berdoa bagi saudara-saudari kami, anak-anak kekasih kami yang sepekan ini berulang tahun. Tuhan berkati. Bagi saudara-saudari kami yang tidak sempat datang beribadah, Tuhan juga berkati. Diberkatilah semua orang percaya di seantero muka bumi. Tetap ada dalam kesatuan, dipersatukan di dalam sakramen kudus, dijaga, dilindungi Tuhan dari pencobaan. Kami percaya Tuhan yang akan senantiasa berjalan bersama kami sehingga kami boleh berkata, kami sanggup. Dan sekarang kami akan kembali. Tumpangkanlah tangan-Mu kepada kami semua Tuhan. Tangan yang berlubang paku itu. Supaya kami boleh menerima berkat. Berkat bagi orang-orang yang beribadah. Berkat bagi orang-orang yang diutus kembali untuk memberitakan kabar baik. Melalui perbuatan dan tutur kata. Karena itu layakkanlah hamba-Mu menjadi saluran berkat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kembalilah dalam kehidupan. Arahkanlah senantiasa hati dan pikirmu kepada Tuhan. Ingatlah senantiasa, Dia yang akan senantiasa memampukan engkau dan saya untuk berdiri kokoh teguh di dalam kasih kepadanya, iman dan pengharapan. Karena Dia Immanuel. Terimalah berkat, kasih karunia, damai dan sejahtera yang melampaui segala akal, yang bersumber dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang dinyatakan di dalam cinta kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, dan di dalam persekutuan Roh Kudus. Kasih karunia damai sejahtera itu tercurah atas kita semua, sehingga Tuhan yang akan memampukan engkau dan saya tetap setia sampai selama-lamanya di dalam berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam berkat nama Yesus Kristus Tuhan. Dan setiap kita yang diberkati Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah selesai. Salam sehati. Mohon perhatian guru-guru sekolah minggu, pendamping, pelayan sekolah minggu. Setelah ibadah ini kita akan adakan pertemuan. Demikian, Tuhan Yesus memberkati.